dengan kewajiban lainnya sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Jadi artinya aurat dilakukan, syariat Rasulullah harus tetap juga dilakukan. Semua yang dibawa oleh beliau dapat ditemukan dalam aurat ini. Ini adalah cara bagi para hamba untuk mencapai kunci kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan aurat ini para rasul, anbiya dan aulia mencapai sang penciptanya, dan melalui aurat ini pula kita dapat mencapai seluruh makom dalam tarekat Naqsyabandi yang mulia. Kiran Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghistani qaddasallahu sirrah, beliau berkata, siapapun yang hidup di akhir zaman dan berharap untuk mendapat makom-makom yang tinggi dan derajat yang mulia, serta ingin mendapat apa yang didapatkan oleh orang yang berkhalwat dan melakukan latihan-latihan spiritual, maka ia harus mengerjakan aurat ini. Dengan aurat ini berarti kita telah meletakkan fondasi untuk makom yang lebih tinggi yang akan dibangun di atasnya. Maka seorang murid harus menyadari bahwa jika ia gagal mencapai posisi yang tinggi dan terhormat di dunia ini karena kurangnya berusaha, akan tetapi Syekh membuat ia dapat mencapainya kemudian dan mendapatkan makomnya baik selama ia hidup atau pada saat 7 nafas terakhir menjelang kematiannya. Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghistani qaddasallahu sirrah berkata, jika seseorang melakukan aurat ini tetapi kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas, berarti ia bagaikan membangun rumah di tepi karang yang terjal, kemudian rumahnya itu runtuh sehingga hancur berantakan. Jadi kita harus selalu waspada dan awas terhadap segala tindakan kita. Jadi kita harus selalu waspada dan awas terhadap segala tindakan kita, menimbangnya dengan cermat, apakah tindakan tersebut halal atau haram, atau apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadap tindakan tersebut atau tidak. Kita juga harus mengetahui bahwa segala hal yang haram akan melemahkan fondasi kita. Oleh karena itu, kita harus berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kita harus bisa melakukan segala aktivitas kita dengan cara-cara yang benar, tanpa ada intervensi dari sesuatu yang diharamkan. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi hari ke dalam 3 bagian, yaitu
8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk tidur. Siapa yang hanya mengikuti kemauannya tidak akan mencapai kemajuan, dan siapa yang ingin mencapai makom yang tinggi dan terhormat sebagaimana yang berusaha didapatkan oleh generasi sebelumnya dengan berkhalwat, maka ia harus mengingat Allah setiap saat. Dan saya melanjutkan, mereka yang membaca aurat secara rutin maka akan dapat air dari kehidupan yang sejati. Dengan air itu ia akan melakukan pembersihan diri, ia akan mandi di dalamnya dan akan meminumnya. Maka dengan jalan itu ia akan mencapai tujuannya. Ada orang yang mengaku telah mengikuti tarekat selama 30 tahun, tetapi ia belum bisa melihat sesuatu dan tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Maka jawaban bagi orang itu adalah melihat kembali ke belakang. Berapa banyak kekurangan yang telah dilakukannya. Pada saat kalian mengetahui kekurangan tersebut, segeralah hindari hal tersebut. Maka dengan demikian kalian akan mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika murid meninggalkan tugas harian atau wazifah yang telah diperintahkan oleh syekhnya, maka ia akan terlambat dalam mencapai kemajuan dan ia tidak akan mampu mencapai satu makom apapun. Tidak ada nabi yang mencapai kenabiannya, atau tidak ada seorang wali pun yang mencapai kewaliannya, dan tidak ada seorang mukmin yang mencapai tahapan keimanan tanpa menggunakan waktunya untuk melakukan zikir harian. Maka inilah aurat harian Thariqah Naqsabandi untuk pemula dan pencinta. Maka ketika kita ingin menggapai satu makom, maka kita harus melaksanakan aurat harian Thariqah Naqsabandi. Zikir adab yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh 3 kali. Kalau yang sudah memiliki buku panduan, saya pastikan yang membaca tapi ya, saya pastikan sudah tahu zikir adab ini. Diawali dengan syahadat, kemudian istighfar 70 kali, surah Al-Fatihah, kemudian ayat Amanar Rasul, kemudian surat Al-Insyirah 7 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian la ilaha illallah 9 kali. Kemudian ada sholawat 10 kali, kemudian ihda ila halan Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, itu ihda. Dan ketika kita mau melakukan atau mencapai satu makom, maka ada harian harus kita lakukan. Kalau tidak, maka kita tidak akan
mencapai satu makom apapun. Ini yang disampaikan oleh Maulana Syekh. Kemudian setelah itu ada zikir Allah 1500, selawat 10 kali, kecuali hari Senin, Kamis, dan Jumat. Berarti selawatnya dibaca setiap hari Ahad, kemudian Selasa, Rabu, dan Sabtu. Sholawat 100 kali. Di hari Senin, Kamis, dan Jumat itu 300 kali. Kemudian 1 juz Al-Quran atau surat Al-Ikhlas 100 kali. Dan 1 bagian dari kitab Dalail Khairat atau sholawat 100 kali. Lebih jelasnya silahkan yang belum mempunyai buku panduan, silahkan cari buku panduan atau beli. Yang kecil berapapun sekarang buku panduan? 30. Yang besar 60.000. Ya, nanti silahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu beli buku panduan supaya kita lebih mengenal aurat-aurat Thariqah Naqsbandi, sehingga kita akan mencapai satu tingkatan. Dan insya Allah setelah itu kita akan mencapai hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sayang 60.000. Yang 100.000 cuma makan buat di kafe aja, nggak usah mikir. 100.000 untuk akhirat, 60.000 untuk akhirat, Pak. Akhirat kita, Pak, Masya Allah, harus dibelai.